Hai Andika, guys di sini beberapa bulan yang lalu saya bikin video kalau misalkan kita invest di saham senilai 10 juta, kira-kira sebulannya dapat berapa? Nah, sekarang udah jalan 3 bulan dan kira-kira saya dapat berapa? Jadi udah sekitar 3 bulan sekarang sejak video yang tentang kira-kira dapat berapa kalau misalkan kita invest di saham senilai 10 juta dan hasilnya saya minus 1,4%. Jadi saya beli itu nominalnya 10 juta, sekarang jadi 9.835.000. Wah, padahal udah 3 bulan kok bisa malah minus 1%. Ya jawabannya sama seperti di video sebelumnya ya. Di pasar saham itu nggak ada yang pasti, namanya pasar. Harganya itu tergantung supply dan juga demand. Nggak ada yang profitnya fix. Kalau yang fix itu adanya bunga KPR. Itu pun kadang fixnya juga beberapa tahun setelah itu bunganya floating lagi. Cuman di video kali ini saya akan share gimana caranya biar kita tetap bisa profit walaupun portofolio kita minus. Nanti kita bahas, sekarang kita bahas dulu perjalanan saham saya yang 10 juta kemarin. Nah, jadi kita udah masuk ke portofolionya Ajaib. Di sini saya ada 4 untuk emiten saham ya. Jadi ada BBNI, ada BBYB, Campina dan juga MRAT. Kalau untuk yang lainnya ini adalah saham yang saya dapat dari Ajaib. Jadi kalau misalkan kita ajak teman, kita bakalan dapat koin dan koin tersebut bisa ditukarkan saham. Dan kalau kalian pengen join Ajaib, kalian bisa pakai kode yang ada di kolom deskripsi. Oke, jadi kita cek dulu untuk BBNI ini saya punya 14 lot. Saya beli harga rata-ratanya itu 7.125 dan harga saat ini 7.025. Makanya sekarang saya minus 1,40%. Sebenarnya untuk saham BBNI 14 lot senilai 10 juta yang saya beli di tanggal 19 Oktober 2021 kemarin, di tanggal 25-nya itu saya udah profit 5%. Ya untuk trading 5% dalam waktu 6 hari itu sebenarnya udah oke banget. Cuman karena memang video ini tujuannya untuk edukasi, karena banyak yang tanya kalau misalkan invest 10 juta sebulan dapat berapa, ya nggak saya sell untuk saham saya. Dan setelah jalan 1 bulan karena banyaknya jadwal review, akhirnya saya lupa dan sekarang udah jadi 3 bulan. Jadi ada 2 tipikal orang yang bergelut di dunia saham ya. Ada yang investor, ada yang trading. Nah kalau saya pribadi, saham itu saya gunakan untuk value investment. Jadi investasi jangka panjang. Panjangnya berapa? Ya bisa 2, 5 atau sampai 10 tahun ke depan. Jadi kalau harganya turun, saya nggak panik sama sekali. Malah saya seneng karena saya bisa beli dengan harga yang lebih murah. Kemarin sempat turun 6%, tapi saya lupa mau beli lagi. Lah turun kok malah mau beli lagi? Karena kalau harganya turun, kita bisa averaging down. Buat yang sering banget bergelut di dunia saham, kalian skip aja video ini karena video ini basic banget. Kalian udah pasti tahu apa itu averaging down. Cuman buat yang investor pemula, pasti kalian belum tahu apa itu averaging down. Jadi averaging down adalah teknik di mana kita beli lagi emiten saham yang udah kita punya ketika harganya turun. Cuman kekurangannya teknik ini emang harus sabar, nggak bisa barbar dan harus pakai uang dingin. Jadi misalkan kita punya alokasi dana senilai 10 juta. Jangan di all in kan semuanya 10 juta. Karena kalau misalkan kita all in kan ketika harganya turun, kita nggak punya alokasi lagi untuk beli. Jadi kita belinya ya 2 juta dulu, 3 juta dulu, atau 5 juta dulu. Jadi kalau misalkan marketnya lagi down, kita masih bisa beli lagi. Karena market itu memang bisa dianalisa. Tapi namanya analisa itu ya kadang bener, kadang salah. Karena yang pasti bener itu cuma wanita. Contoh realnya, kalau misalkan kita punya uang 20.000 dan kita pengen beli emas dan contoh harga emas itu 10.000 per gramnya, jadi kita bisa beli dulu 1 gram dengan nilai 10.000. Ketika harga emas itu turun ke 8.000, kita masih ada dana untuk beli. Karena kan dana kita sisa 10.000, terus kita belikan lagi 8.000. Jadi kalau misalkan di all in kan tadi kalian beli 2 gram itu bisa 20.000, tapi kalau dengan teknik averaging down kalian bisa beli emas yang 2 gram senilai 18.000. Atau kita juga bisa pakai teknik averaging down tapi jual pisah. Nah ini yang saya bilang tadi, walaupun portofolio kita minus, tapi kita masih bisa tetap profit. Cuman teknik ini kita harus punya catatannya, minimal Excelnya ada. Jadi contohnya seperti ini, emas tadi kita punya uang 20.000 dan emasnya per gramnya itu 10.000. Nah kita kan juga beli emas yang harganya turun ketika 8.000 tadi. Jadi kita kan punya 2 pembelian ya, harganya satu 10.000, satunya 8.000. Nah kalau misalkan kalian nggak pengen nunggu 10.000-nya ini naik, harga emasnya di atas 10.000, kita jual aja yang 8.000 ini ketika emas menyentuh harga 9.000. Jadi
Jadi pembelian kedua kita masih profit 1000. Jadi sambil nunggu emas yang kita beli pertama ini harganya naik ke 10.000, kalau misalkan kita mau take profit langsung ya yang beli 8.000 ini dijual di 9.000. Dan sebenarnya saya mau langsung contohin gimana untuk averaging down karena saya juga masih punya buying power ya. Jadi buying power saya itu kalau di Ajaib ini masih ada sekitar 1 juta sekian. Cuman seharusnya sih kalau misalkan saya mau averaging down, saya mau averaging itu di support terkuatnya. Jadi ada di daerah sini sekitar 7.000, terus kalau misalkan dia turun lagi saya mau averaging down lagi di sekitar 6.900. Terus di sini juga. Buat yang belum tahu support itu adalah titik terendah dari sebuah harga di periode tertentu. Jadi contohnya ini supportnya berarti di sini ya. Support kuatnya itu dia ada di harga sekitar 6.800. Nah, biasanya saya akan averaging down ketika dia udah tembus support yang ada di 6.800 ini. Jadi saya seharusnya sih beli di angka 6.650 ini. Cuman ini kan sekarang jam berapa tuh? Jam 3 pagi, jadi pasar saham itu masih tutup. Kita demokan besok aja ketika pasar sahamnya udah buka di Ajaib. Oke, jadi sekarang langsung aja kita demokan gimana caranya untuk beli dengan averaging down. Cuman kalau kalian lihat baju saya sekarang beda karena kemarin tuh kita syuting malam. Kalau malam itu pasar saham belum buka. Bukanya itu jam 9 sampai jam setengah 4 sore. Nah tadi ini pun saya juga kesiangan ya. Jadi tadi saya udah bangun tidur itu saya beli. Dan saya punya BBNI itu 14 lot di harga rata-ratanya itu 7.125. Nah di Ajaib saya punya buying power itu sekitar 1,7 juta. Karena sebenarnya saya nggak pengen averaging down karena turun 2% itu menurut saya masih terlalu sedikit untuk averaging down. Tapi karena saya memang pengen nyontoin, tadi saya beli saham BBNI 2 lot di harga 6.925. Nah harga rata-rata saya sebelum beli 2 lot ini yang 14 lot itu kan 7.125. Terus saya beli 2 lot dengan harga 6.925. Dan kalau misalkan kita lihat BBNI sekarang harga rata-rata yang saya punya itu turun. Kalau tadi 7.125 sekarang jadi 7.100. Jadi lebih murah 25. Jadi logikanya seperti itu ya. Sebenarnya kalau untuk averaging down bisa langsung misalkan 10 juta. Jadi kita bisa averaging down ya sekitar 5 juta biar lebih murah dapatnya. Dan kalau bisa averaging down itu ada di titik support atau tembus support sekalian biar bisa lebih murah. Karena kalau saya pribadi tujuannya untuk value investment, untuk investasi jangka panjang yang mungkin 2 sampai 5 tahun lah. Nggak kayak 1 bulan atau 2 bulan saya ambil. Nah, enaknya di Ajaib ini kalau misalkan kita buka portofolio itu ada kayak semacam history kita beli berapa dan tanggal berapa. Jadi kalau misalkan kita mau jual dulu sebagian, contohnya kalau misalkan saya mau jual 2 lot dulu yang harganya 6.925 karena mungkin ada kebutuhan mendesak, saya jual di 7.100 saya udah profit. Saya nggak perlu nunggu yang 14 lot ini untuk harganya di atas 7.125. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video tentang kelanjutan dari video yang kalau misalkan kita invest 10 juta sebulannya dapat berapa. Jawabannya nggak pasti ya. Kalau yang pasti itu adalah bunga bank, bunga KPR kayak gitu-gitu biasanya fix berapa tahun. Dan kesimpulannya kalau misalkan kalian mau invest di saham ya, yang terpenting itu kalau mau pakai cara averaging down seperti ini, kuncinya harus sabar, nggak boleh barbar, dananya pun juga harus dana bebas, jangan pakai dana beras. Terus kalau misalkan kalian udah punya dana bebas, alokasinya ini jangan dialokasikan semuanya, jangan all in. Jadi belikan dulu 10%, 20%, 30% karena market itu nggak ada yang tahu. Kadang dia naik, kadang juga turun. Kalau misalkan turun, setidaknya kita punya backup untuk kita bisa averaging down. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengoreksinya di kolom komentar. Saya Nikita Budi and see you on the next video. Bye-bye.